Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Afilia dari kelas 1J, NIM saya 2006015262. Di sini saya akan memenuhi tugas pengantar ilmu komunikasi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu komunikasi antar satu individu atau lebih. Intinya, komunikasi atau interaksi antar orang, lebih dari satu orang, minimal lebih dari 2 orang intinya. Nah, tanpa kita sadari juga, setiap dari kita menghabiskan banyak waktu dalam berbagai kelompok. Kayak contohnya aja yang terdekat seperti keluarga, kayak teman sebaya, klub, kelompok kerja, kelompok studi, atau kelompok hobi-hobi yang kita gemari. Dan kelompok ini diciptakan dan dipelihara oleh orang yang terlibat dalam pengelolaan pesan timbal balik. Jadi kelompok ini tercipta dia masuk kelompok itu mempunyai tujuan yang sama dan mendapatkan timbal balik. Jadi mereka itu berkelompok pastinya kan menguntungkan si kelompok itu, antar individu yang bergabung itu. Jadi itu. Terus kemudian kelompok juga berbeda dari hubungan dalam jumlah yang terlibat. Kayak tergantung gitu, kayak manusianya, tujuannya, gitu-gitunya kan. Pasti jumlahnya berbeda-beda. Terus poin yang kedua, mengapa sih orang bergabung ke dalam kelompok? Apa alasan orang itu mau berkelompok, komunikasi berkelompok? Yang pertama, pasti kebutuhan akan sosial. Pasti mereka bergabung komunikasi kelompok itu pasti ada tujuannya kan, pasti memerlukan sesuatu kan, tidak cuma-cuma itu. Yang kedua itu, kelompok membantu individu dalam memahami sejumlah keputusan. Pasti dia masuk kelompok itu karena dia nggak bisa nyelesain suatu masalah atau sesuatu sendiri, makanya dia berkelompok, makanya dia gabung, makanya dia gitu, dia kayak memutuskan. Jadi si individu ini bergabung untuk menyelesaikan atau keputusan yang mereka sama-sama mau dan inginkan, dan jadilah komunikasi kelompok pastinya juga. Terus pertumbuhan diri. Nah, si kelompok ini bisa juga buat pertumbuhan diri gitu, buat kita mau mengembangkan apapun di dalam kelompok itu. Pasti kan kita pasti ingin memerlukan perkembangan di dalam kelompok itu. Misalnya kita bisa aja di dalam kelompok ini bisa bertumbuh gitu. Terus yang keempat itu keuntungan ekonomi. Pasti juga kayak contohnya itu pekerjaan, sosial, simbolik, politik. Pasti kan dilakukan secara berkelompok kan. Kayak di dunia kerja apa, pendidikan apa, semuanya kita berkelompok kan. Dan bisa juga di situ terlibat adanya komunikasi kelompok. Terus poin ketiga itu terbentuknya kelompok. Kenapa sih bisa terbentuknya kelompok? Yang itu pertama, alamiah. Terjadi melalui proses komunikasi alami dari kegiatan spontan individu. Terjadi bisa secara alamiah, contohnya kayak keluarga, teman sekelingkungan kita, itu kelompok komunikasi yang alamiah, yang spontan aja tanpa kita rencanakan untuk dibentuk gitu. Yang kedua itu diciptakan, yaitu kelompok yang sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu. Pastinya juga kita membentuk suatu kelompok itu mempunyai tujuan tertentu kan. Bisa aja menyelesaikan pekerjaan, pelayanan, atau profesional. Terus poin yang keempat itu perkembangan komunikasi. Apa aja sih siklus-siklus dalam perkembangan kelompok komunikasi? Pertama itu ada tahap orientasi, yaitu pertama kita pasti kayak pengenalan gitu dalam kelompok itu, masuk gitu, pengenalan, orientasi. Terus abis orientasi kita masuk ke tahap konflik. Pastikan di dalam sebuah kelompok itu kan terdapat individu yang berbeda sifat apanya masing-masing, pasti ada terjadinya konflik. Terus tahap kemunculan, dan yang terakhir itu tahap penguatan. Setelah udah terjadinya konflik, kemunculan, maka si kelompok komunikasi ini bakalan kuat. Terus poin yang kelima itu proses pengambilan keputusan kelompok. Pasti di dalam kelompok itu kita kayak mencapai tujuan gitu, terus mengumpulkan pemikiran-pemikiran dan keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh suatu kelompok gitu. Itu pertama itu ada tahap-tahapnya ya. Pertama itu konsensus. Konsensus itu menghasilkan atau menjadikan keputusan untuk sebuah kesepakatan bersama. Jadi keputusan-keputusan dari pemikiran orang yang berbeda-beda dijadiin satu lah, harus jadi satu keputusan yang sama gitu. Terus yang kedua itu kompromi, untuk memperoleh kesepakatan di antara kesalahpahaman dua pihak. Yaitu kadang kan kita dalam kelompok itu nggak semuanya memberi keputusan yang sama, pasti berbeda-beda dan pasti ada berselisih paham. Kita melakukan kompromi lagi, menyelaraskan kesepakatan kita, mengkompromi lagi, menyatukan supaya nggak ada konflik gitu di antara keputusan yang mau kita buat untuk kelompok. Pertama itu. Terus yang ketiga itu suara mayoritas. Setelah kita mengumpulkan keputusan-keputusan di antara orang-orang yang berbeda, terus kita kayak mana nih keputusan yang mau diambil, kalau pasti kita akan mengutamakan suara yang terbanyak ya, karena pasti kalau suara yang terbanyak yang lain pasti ngikut, yang dikit pasti. Terus yang keempat, keputusan oleh pemimpin. Pasti setelah anggotanya merebutkan keputusan dan udah sepakat, saatnya pemimpin yang mau memutuskan. Terus
Terus poin selanjutnya itu kepemimpinan. Pasti dalam sebuah kelompok itu ada strukturnya ya kan, supaya menjadi kelompok yang terstruktur, terkoordinasi, pasti mempunyai yang terpenting itu pemimpin ya kan. Pasti di dalam kelompok komunikasi itu ada pemimpinnya. Terus kayak apa peran dari dasar seorang pemimpin itu mengordinasi, yaitu mengordinasi kegiatan. Terus peran dasar dari seorang kepemimpinan itu yaitu mengordinasi kegiatan individu sehingga mereka berkontribusi kepada tujuan keseluruhan kelompok. Pasti mengordinasikan, mengatur si kelompoknya itu supaya teratur dan bisa mencapai suatu tujuan yang kelompoknya mau capai. Terus dalam kelompok jumlah kecil misalnya kayak 2, 4, 3, atau 4, hampir seluruh pola kepemimpinan merupakan hasil kebutuhan prevensi dan gaya komunikasi yang terlibat dalam kelompok. Dalam kelompok kecil, kepemimpinan itu merupakan aspek tidak terlihat kurang dan diamati. Kayak kalau kelompoknya kecil itu kayak nggak terlalu banyak anggotanya kan di kelompok, jadi kayak gampang gitu menyapai suatu keputusan atau kesepakatan karena tidak terlalu banyak perbedaan dalam anggota dan keputusan. Dan perbedaan juga ada pada kelompok besar. Kepentingan elemen kepemimpinan itu elemen paling penting. Formatnya tuh terlihat nyata lah, sangat dibutuhkan gitu karena banyak anggotanya dan pasti banyak keputusan yang berbeda dan sangat dibutuhkan kepemimpinan dalam kelompok itu. Terus yang ada lagi selanjutnya apa sih fungsi kepemimpinan itu? Ada 2 ya, fungsinya tuh pemeliharaan sama fungsi prestasi. Yang pertama itu fungsi pemeliharaan itu mempromosikan partisipasi, mengatur interaksi, terus mempromosikan kebutuhan kepuasan, memberikan contoh perilaku kepada anggotanya bahwa gini-gini gitu ya kan kepada anggotanya. Melindungi hak-hak individu, pastinya kita harus jadi pemimpin tuh harus yang adil, tidak memihak siapapun. Kita harus bersikap adil agar tetap bersatu kelompok itu. Terus mengenai konflik, mempromosikan pengembangan kelompok, meminggul tanggung jawab atas kegagalan kelompok. Dan selanjutnya fungsi prestasi itu ada menginformasikan, merencanakan, merekonstruksi, menyelaraskan, mewakili, mengevaluasi, memperjelas, memberikan semangat, membangkitkan semangat. Terus selanjutnya konflik dalam kelompok. Pasti ya konflik itu tidak terhindarkan dalam sebuah kelompok itu pasti, soalnya terdiri dari anggota yang berbeda pemikiran, keputusan apapun itu, dan pasti punya ego masing-masing. Jadi, nah konflik itu juga intinya konflik tidak bisa dihindari. Tidak ada kelompok yang tidak mempunyai konflik, yaitu tidak bisa dihindari. Jadi konflik itu berkaitan dengan ketidaksetujuan dalam tujuan kelompok, peran, tujuan kelompok atau peran yang mereka itu kadang ya kan dinamika hubungan antara anggota kelompok. Jadi konflik itu bukan suatu masalah yang besar. Intinya konflik itu sesuatu yang emang diperlukan di dalam kelompok itu supaya kelompok itu semakin kuat dan semakin bersatu. Kadang kalau kita ada sesuatu kayak cobaan dalam kelompok itu pasti akan membuat menyelesaikannya kan bersama-sama. Jadi solidaritasnya bersatu, kekuatan kelompoknya bersatu. Jadi tidak terlalu menjadi masalah besar konflik itu, tapi sesuatu emang yang harus diperlukan supaya menguatkan kelompok. Sekian penjelasan dari saya tentang komunikasi kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.